Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa semuanya di perkuliahan biokimia. Perkenalkan, saya Siska Alicia Farma SPDM Biomed, dosen pengampu mata kuliah biokimia jurusan biologi FMIPA UNP untuk semester Januari-Juni 2021. Nah, pada pengantar perkuliahan ini, izinkan saya akan menjelaskan sedikit tentang kenapa kita harus mempelajari biokimia ini. Terutama bagi kamu yang masih di semester 2 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Apa sih pentingnya belajar biokimia gitu ya? Oke. Nah, pengertian biokimia. Biokimia sendiri berasal dari kata bios dan kemis gitu ya. Bios yang berarti adalah hidup dan kemis adalah kimia. Nah, dengan arti kata bahwa kita akan mempelajari apa kaitannya antara kehidupan ini dengan ilmu-ilmunya. Bagaimana reaksi kimia yang terjadi dalam makhluk hidup atau pada makhluk hidup. Berdasarkan sejarah biokimia di dalam berbagai budaya, Cina telah lama mengenal unsur yang namanya teori panca unsur dalam paradigma harmoni semesta, yaitu yang dikenal dengan nama Yin dan Yang. Nah, 5 unsur tersebut disebut adalah seperti yang kamu tahu di Avatar-nya nggak sih? Nah, ada tanah, api, air, kayu, logam. Unsur segala sesuatu di kehidupan. Kemudian di Yunani dikenal dengan teori 4 cairan yang berimbang, yaitu cairan darah, empedu, getah bening, dan empedu hitam. Nah, ini dipercaya oleh orang-orang Yunani sebagai karakteristik bagaimana pribadi seseorang. Nah, pada awalnya, ilmu kimia ini ditujukan untuk pertama memahami kehidupan. Terdapat di dalam bukunya Al-Ghazali yang berjudul Al-Kimyatus Sa'adah, yaitu tentang kimia kebahagiaan. Kemudian kedua, orang juga ditujukan mempelajari ilmu kimia ini untuk memurnikan emas dan mencoba membuat emas itu sendiri. Karena saat itu emas merupakan logam mulia yang sangat berharga gitu ya. Orang-orang menjadikan emas sebagai alat tukar saat itu. Kemudian juga dengan tujuan adalah menyelidiki dan membuat ramuan yang menyebabkan keabadian dan kesehatan bila diminum. Itulah tujuan awal ilmu kimia itu dilakukan oleh orang-orang. Kemudian Bapak kimia modern yaitu Anthony Lavoisier, dia ingin membuktikan bahwa baik pembakaran ataupun pernafasan itu mengkonsumsi substansi yang sama. Nah, konsumsi apakah itu? Yaitu oksigen. Oksigen itu kemudian orang mengenali hukum kekalahan massa. Beranjak dengan itu, pengetahuan terus berkembang di seluruh pelosok dunia. Kemudian orang-orang penemu-penemu saat itu mulai menemukan bagaimana memfermentasi anggur sehingga dihasilkan alkohol, etanol gitu ya. Kemudian ada cuka, bagaimana mensintesis urea, temukannya benzen dan seterusnya. Nah, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi juga berkembang, sehingga juga berkembanglah bagaimana biokimia ini dipakai dalam berbagai macam aspek kehidupan. Nah, pada kenyataannya, biokimia ini adalah 3 ya. Ada 3 komponen yang ada terjadi dalam tubuh makhluk hidup itu, yaitu komposisi, dekomposisi, sintesis dan lisis, kemudian ada anabolisme dan katabolisme. Nah, tiap ruas dari pasangan tersebut merupakan proses reaksi kimia dan masing-masingnya tunduk pada hukum fisikokimia umum yang ada. Nah, apa sih manfaat dari biokimia itu? Bagaimana hubungannya dengan objek-objek yang lain, subjek-subjek yang lain, seperti itu. Nah, biokimia itu dipakai orang dalam bidang kimia organik, biofisik, gitu ya. Bagaimana orang-orang menemukan biomolekul dan seterusnya, fisikanya bagaimana, seperti itu. Kemudian penelitian-penelitian medis, nah, yang berhubungan dengan penyakit,
apalagi penyakit-penyakit yang berhubungan secara molekular. Dan termasuk di dalamnya tentang zat gizi atau nutrisi. Nah, terutama yang berhubungan dengan proses metabolisme. Nah, kemudian juga berperan dalam aspek mikrobiologi. Dalam aspek mikrobiologi, tentu kita juga tidak hanya sekedar mengamati mikroba yang ada, tapi juga mempelajari bagaimana fisiologisnya. Kemudian kita ukur dan kita uji semua aktivitasnya dengan uji biokimia. Nah, begitu juga dengan aspek fisiologi, baik pada hewan ataupun pada tumbuhan. Sel biologi, karena bagaimanapun biokimia itu adalah proses kimianya yang terjadi di dalam sel. Jadi, ibaratnya seperti ini, ketika kamu makan sesuatu, kamu makan nasi, terus kemudian kamu tahu bahwa nasi itu akan menjadi energi, gitu kan ya, akan menjadi energi, sumber energi bagi kamu. Nah, ketika kamu makan, ada proses pencernaan. Saya yakin kamu sudah paham bagaimana proses pencernaan, karena itu sudah kamu pelajari sejak kamu SD, ya nggak sih? Nah, proses makan itu udah, kemudian lanjut dari mulut ke lambung, kemudian diserap oleh usus. Nah, setelah penyerapan terus dibawa oleh darah dan dia akan menjadi energi. Seperti itu yang kamu tahu. Nah, ada miss di sana, yaitu dari dia diserap oleh darah menjadi energi, ada proses yang terjadi di sana. Bagaimana caranya dia berubah menjadi energi? Nah, tentu dia masuk ke dalam sel. Proses di dalam selnya itulah yang kita kenal dengan reaksi kimia. Kemudian kita sebut dia sebagai biokimia, seperti itu. Nah, oleh karena itu harusnya sebelum kuliah biokimia ini kamu sudah duduk konsep tentang biologi selnya. Tapi sayangnya untuk angkatan 2020, biokimia sejalan dengan biologi sel, sehingga kamu belajar kedua-duanya sekaligus. Artinya, kamu harus kerja keras, belajar lebih giat untuk memahaminya sekaligus. Seperti itu ya. Dan berikutnya adalah aspek dari mekanisme genetik. Nah, tentunya kita tahu bahwa molekul yang disebut dengan pewaris sifat itu adalah materi genetik, yaitu DNA, dan dia sendiri tersusun dari yang namanya molekul-molekul nukleotida. Nah, nukleotida itulah penyusunnya, pastinya adalah unsur-unsur seperti itu. Jadi, ruang lingkup biokimia itu mempelajari macam-macam molekul yang ada di dalam sel makhluk hidup dan organisme biologi. Dan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di antara molekul-molekul tersebut. Nah, apa sajakah itu? Mulai dari asam nukleat, enzim dan koenzim, metabolisme lipid, metabolisme karbohidrat, vitamin, hormon, dan tentu saja bagaimana reaksi yang terjadi sekaligus di dalam tubuh kita. Apakah terjadi terpisah satu persatu, ataukah dia terjadi secara bergantian, secara simultan. Nah, itu yang akan kita dalami dalam materi perkuliahan ini. Nah, berikutnya dari ya secara hukum fisikokimia, kita mengetahui tadi ya, sudah duduk dulu konsepnya bahwa reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh kita itu adalah reaksi di dalam sel kita. Nah, artinya sel yang bagaimana gitu ya? Ada apa dengan sel ini? Nah, sel itu memungkinkan kondisi yang akan mendukung terjadinya reaksi fisikokimia yang bekerja secara terarah dan produktif. Nah, sel apapun di muka bumi ini dia tersusun dari unsur C, karbon, ya, H, N, O, P, dan S, dan sejumlah logam. Nah, unsur-unsur ini tentu akan menyusun diri menjadi senyawa-senyawa. Nah, semua senyawa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sel, maka itulah yang disebut sebagai biomolekul. Nah, sekali lagi jelaskan bahwa di biomolekul itu adalah setiap molekul atau senyawa yang berperan dalam fungsi kehidupan, tepatnya adalah dalam sel. Nah, biomolekul ini dikelompokkan berdasarkan ukurannya, yaitu ada
mikromolekul dan makromolekul. Satu lagi, ada yang lebih kecil dari mikromolekul, yaitu kita golongkan kepada ion atau logam atau air. Ini satu kelompok, yaitu ion, logam, air, kemudian mikromolekul dan makromolekul. Ion dan biomakromolekul ini dia merupakan komponen yang akan menjaga suasana lingkungan menjadi kondusif atau menjadi kondisi fisiologis. Dan kebanyakan itu adalah fungsi dari ion. Nah, ion apa sajakah itu? Ayo nanti kita cari lebih lanjut dalam submateri berikutnya. Nah, berikutnya sebagai pemasok energi, sebagai kofaktor, sebagai batu bata penyusun, sebagai koenzim, caraka pertahanan tubuh baik hewan ataupun tumbuhan gitu ya. Nah, meskipun ion ini ukurnya lebih kecil dari biomikromolekul, tapi dia bukan building block-nya si biomikromolekul gitu ya. Jadi lebih kecil ukurannya sehingga dia bukan mikromolekul, tapi dia bukan building block-nya si mikromolekul. Tapi si mikromolekul dia adalah penyusun atau building block-nya si biomakromolekul, alias yang kita kenal dengan nama monomer. Ya, jadi mikromolekul itu adalah monomer, sedangkan si makromolekul adalah polimer. Seperti itu. Jadi, si makromolekul bisa heterobiopolimer, bisa homobiopolimer. Kebanyakan di alam ini, dia berada dalam posisi heterobiopolimer. Nah, dia tersusun dari biomikromolekul sebagai subunitnya yang kecil, dengan ikatan kovalen. Nah, apa fungsinya? Fungsi si makromolekul adalah sebagai penyusun, pendukung struktur dari sel itu, kemudian sebagai efektor atau regulator, penyimpan informasi, supramolekul, kemudian partikel subseluler dan organel sel. Yang pertama ada ion, logam, dan air. Nah, ion berperan utama sebagai homeostasis di dalam sel, yaitu menjaga keseimbangan asam basa atau pH. Apa saja ion tersebut? Silakan dijawab masing-masing ya. Lanjut, logam memiliki struktur tertentu, ya, seperti fungsinya adalah fungsi sebagai penstabil seperti zinc ya, atau Zn atau Zeng gitu ya, dan kalsium juga begitu. Begitu juga dengan kalsium yang berfungsi dalam aktivasi banyak protein. Nah, apa saja logam lain yang berperan dalam sel? Itu banyak lagi logam-logam lain yang memiliki peran penting di dalam sel. Ya, lanjut berikutnya, terakhir adalah air. Nah, sebagian besar dari sel kita itu adalah air. Ya, dan dia merupakan pelarut terpenting. Dan kamu tahu, dia adalah satu-satunya pelarut yang dikenal dalam tubuh makhluk hidup. Kamu tahu pelarut yang lain apa saja? Ada? Oke, benar. Ada alkohol, gitu ya. Jadi ada alkohol. Alkohol. Coba kamu bayangkan kalau seandainya isi sel kita itu adalah pelarutnya alkohol. Apa yang akan terjadi dengan komponen-komponen sel? Ya, tentu pertama akan banyak yang namanya penguapan. Karena alkohol gampang sekali menguap. Nah, akibatnya kita akan kekeringan. Itu aja baru satu contohnya. Gitu ya. Jadi betapa pentingnya air itu sebagai pelarut dalam sel kita. Ketika kamu haus, yang kamu minum alkohol apa air minum? Tentu air minum yang akan lebih menyegarkan kamu. Tuh. Begitu pentingnya air itu dalam kehidupan kita. Kemudian, nah, apa saja keuntungan air itu sehingga dia bisa sebagai pelarut? Kenapa bukan yang lain-lain gitu ya? Nah, begitu Sang Pencipta menciptakan kita dengan sedetail itu sampai ke tingkat seluler kita. Insya Allah luar biasa gitu ya. Lanjut kita ke materi berikutnya, yaitu bagian mikromolekul. Yang pertama adalah sebagai sumber energi.
gitu ya. Siapakah itu? Yaitu glukosa dan asam lemak. Kemudian sebagai building block yang kita kenal sebagai monosakarida, asam amino, lemak, dan nukleotida. Jadi saya bilang tadi bahwa dia adalah monomer, mikromolekul ini adalah monomer yang akan menjadi penyusun untuk polimer. Fungsinya apa saja? Apakah dia memiliki fungsi? Tentu saja dia punya fungsi, yaitu tadi pertama sumber energi ya, kemudian sebagai caraka. Caraka itu jalur persinyalan ya antar sel dan intrasel, sebagai kofaktor dan alat pertukaran energi. Nah, ini adalah komponen-komponen dari si mikromolekul untuk karbohidrat, yaitu ribosa, deoksiribosa, glukosa, fruktosa, galaktosa. Semuanya adalah monomer dari si karbohidrat. Sedangkan untuk lipid ada asam lemak. Ada asam lemak jenuh dan ada asam lemak tak jenuh. Dan berikutnya untuk asam amino ada 20 macam asam amino yang menjadi building block dari berbagai macam protein yang ada dalam tubuh kita. Dan terakhir adalah siapa ini? Nukleotida yang menjadi penyusun utama untuk asam nukleat atau DNA dan RNA kita. Nah, dari semua biomolekul tadi, ya, mikromolekul tadi, dia mempunyai yang namanya elemen sentral. Elemen sentralnya adalah karbon. Jadi karbon adalah elemen sentral dari berbagai macam biomolekul tadi. Kita lihat di glukosa. Ada 6 karbonnya. Kita lihat pada gugus amina ini. Ada 2 rantai karbon utamanya. Belum lagi dengan rantai samping atau cabangnya atau R-nya. Begitu juga dengan nukleotida. Nah, masing-masing molekul ini tadi, senyawa-senyawa ini, dia terhubung dengan antar molekul-molekulnya, CH dan seterusnya, adalah dengan yang namanya ikatan. Nah, dia pun akan menjadi penyusun untuk membentuk polimer dengan juga membentuk ikatan. Ikatan apa saja itu? Ada 3 macam di sini, yaitu melalui ikatan kovalen, kemudian interaksi elektrostatik seperti ikatan ionik dan ikatan polar. Nah, begitu juga dengan interaksi hidrofobik. Makromolekul. Nah, makromolekul sendiri, untuk makromolekul ada tersusun dari 4 macam makromolekul itu, yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Ya, untuk karbohidrat kita lihat di sini, kita kenal dengan nama polisakarida. Di polimernya adalah polisakarida, sedangkan monomernya tadi ada glukosa, ya, jadi macam-macam. Nah, kita lihat ini bagaimana rantainya sangat panjang dari starch. Starch itu adalah amilum. Jadi sangat panjang rantainya yang tersusun dari ya monomer-monomer tadi yang terhubung dengan ikatan-ikatan kovalen. Begitu juga dengan lipid. Ini adalah contoh dari trigliserida, yaitu lemak ya, fat. Nah, dan dia mempunyai rantai karbon yang sangat panjang. Begitu juga dengan protein. Protein, asam amino tadi akan melipat, folding gitu ya. Dan dia membentuk struktur sekunder, kemudian struktur primer, sekunder, tersier, kuartener, sehingga dia bisa berfungsi di dalam tubuh. Kemudian asam nukleat. Asam nukleat tadi disusun dari mikromolekulnya adalah nukleotida, dan dia yang menjadi DNA dan RNA kita. Oke, kemudian kita lihat ini gambarannya bagaimana monomer dan polimer tadi ada di dalam sel-sel makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Amilum tadi sebagai polimer, maka dia ada di dalam kloroplas. Kita bisa menemukan dia di kloroplas. Sedangkan DNA tadi, ikatan DNA tadi, untai DNA tadi, temukan dia dalam kromosom. Nah, polipeptida atau protein primer tadi, temukan dia di berbagai filamen intermediate dan struktur membran, banyak hal lagi lainnya di dalam sel, di dalam tubuh kita. Begitu juga dengan trigliserida atau kita kenal juga dengan nama trigliserol gitu ya.
Nah, itu ada disimpan di dalam droplet-droplet lemak di sel-sel adiposa. Nah, begitulah bagaimana sel-sel tubuh kita disusun atas monomer-monomer yang bentuk polimer yang kompleks. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.